kunut misalnya. Di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Taklim menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Kecuali Wahabi. Ya, kecuali Wahabi. Tak pernah saya temukan. Bahkan fatwanya yang terjadi ketika ada imamnya kunut yang di belakang mengaminkan, ketika imam di depan pun tak kunut, yang di belakang tak usah sujud sahwi. Jadi tataran konsep di atas itu sudah selesai. Betul itu, Tats. Dari dulu, NU dan Muhammadiyah itu damai, tapi mulai kacau ketika Wahabi menyerang. Celakanya, mereka ini masuk ke dalam Muhammadiyah, mengaku-ngaku sebagai Muhammadiyah, dan malah merusak Muhammadiyah itu sendiri. Muhammadiyah sendiri punya majelis tarjih, yang saya dulu sering ikuti juga, bahwa Muhammadiyah punya hukum-hukum fikih yang juga lengkap seperti NU, dan bersanad pada Rasulullah. Dan tidak pernah ada Muhammadiyah mentahdir amalan-amalan NU, yang ada saling menghormati dan menghargai. So please Salafi Wahabi, udah deh pakai nama Wahabi saja, nggak usah ngaku-ngaku Salafi apalagi Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bermaksud untuk merendahkan Ustadz Adi Hidayat. Ini hanya sedikit kritikan terhadap pernyataan beliau. Perlu diketahui, saya sangat menghormati beliau dan keilmuan beliau. Tapi saya juga tidak akan taklid buta kepada seorang ustadz, karena kita diberi akal supaya bisa menilai sesuatu itu benar atau tidak. Saya baru kali ini mendengar kata-kata Wahabi dari Ustadz Adi Hidayat. Tapi saya juga memakluminya teman-teman, karena beliau berucap seperti itu di acara yang dihadiri pimpinan partai, petinggi NU maupun Muhammadiyah. Seperti yang kita tahu, suara NU dan Muhammadiyah itu sangat seksi di perpolitikan dan secara umum. Jadi orang-orang akan berlomba-lomba mencari muka di depan mereka, seolah-olah menyatukan dua organisasi tersebut. Subhanallah. Sekarang, masuk ke pernyataan Ustadz Adi Hidayat. Menurut saya, pernyataan beliau ini tidak tepat dan terkesan berbelit-belit. Karena yang dibuat contoh kunut subuh. Kalau soal kunut subuh, Ustadz Salafi Wahabi, banyak yang mengatakan itu bukan bid'ah teman-teman. Memang ada sebagian yang mengatakan bid'ah, dan mereka pun membawakan hujah yang didasari pendapat salah satu sahabat radhiyallahu anhu. Kenapa yang dibahas bukan soal kenduri kematian, maulid, haul kematian, sholawat pakai musik-musik, sholawat joget-joget, zikir nari-nari dan sebagainya. Apakah majelis tarjih Muhammadiyah membolehkan itu semua? Kalau soal kunut memang tidak ada masalah. Perlu diingat, Ustadz Salafi tidak pernah menyebut dirinya sebagai kader Muhammadiyah, tapi tidak dipungkiri akidah dan amalan Muhammadiyah itu lebih dekat dengan Salafi dan bertolak belakang dengan NU. Jadi tidak usah dipungkiri dengan atas nama persatuan. Saya beri satu contoh, dan ini bisa dilihat di YouTube Muhammadiyah teman-teman. Bagaimana pendapat Muhammadiyah soal tahlilan kenduri kematian, dan begini pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah soal kenduri kematian. Kenduri kematian tidak dicontohkan dan tidak ada dalil dari Nabi SAW maupun para sahabatnya, dan ini termasuk ibadah baru dalam agama, maka dihimbau warga Muhammadiyah tidak melakukannya. Jadi kurang lebih Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak membenarkan kenduri kematian. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya Ustadz Salafi mengatakan kenduri kematian itu bid'ah dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mengatakan kenduri kematian tidak ada dalilnya, jadi jangan dilakukan? Ini tidak ada bedanya teman-teman. Cuma beda dalam memilih kata-kata, tapi intinya tetap sama, yaitu bid'ah. Jadi tidak tepat kalau cuma memberi contoh soal kunut subuh. Belum lagi di bab akidah. Apakah mungkin Majelis Tarjih Muhammadiyah punya pendapat Allah bicara tanpa huruf dan suara, dilihat tanpa diarah dan sebagainya? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.